Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran Allah yang berjudul Kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia biasa. Maaf, ya saya ralat. Kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia baru. Bukan manusia biasa, berarti manusia biasa itu belum mengalami kebangkitan Kristus, dia masih mati itu. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat bahwa kebiasaan kita, tradisi kekristenan itu ya sekali setahun baru merayakan Paskah. Ya baru beberapa minggu yang lalu tanggal 9 kita merayakan Paskah. Tetapi sesungguhnya, sejatinya, mestinya kita sebagai orang Kristen itu harus merayakan atau memaknai Paskah itu setiap saat. Sehingga kekristenan itu terhindar dari yang namanya istilah kipas. Apa itu kipas? Kristen Paskah. Jadi baru berduyun-duyun ke gereja kalau Paskah. Wow, itu biasanya gereja rame itu. Karena datang untuk mengaku dosa, ikut perjamuan. Setelah Paskah, sepi lagi gereja. Kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Malas lagi ke gereja. Nah ini hal-hal yang harus kita baharui dalam hidup ini. Itu sebabnya Paskah kita harus memaknainya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan Natal harusnya. Natal harus kita memaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bukan hanya bulan Desember baru rame-rame datang ke gereja. Katanya Yesus lahir di hatiku. Sesudah itu bukan Yesus yang lahir, setan yang lahir di dalam dirinya. Ini keliru sekali. Makanya hal-hal seperti ini harus kita baharui dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pembahasan tema ini, sekilas video kita akan melihat ya bagaimana pengorbanan Yesus bagi kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu menyaksikan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Harusnya kita yang dipaku di atas kayu salib ini. Tetapi Yesus menanggung semua karena Dia mengasihi. Bahkan pertama kali lakukan itu dengan penuh pengorbanan yang begitu besar bagi setiap.
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sekilas video ini sungguh luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang menyaksikan ini, kita terharu melihatnya. Tetapi kebenaran alam menyaksikan, menjelaskan, menegaskan bahwa pada saat Yesus disiksa itu, rupanya tidak lagi terlihat betapa beratnya, betapa kerasnya penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Romawi. Sejarah mengatakan bahwa tentara Romawi ini merupakan tentara yang begitu bengis, begitu jahat, kejam di dalam menyiksa orang-orang yang diklaim jahat yang harus dihukum. Harusnya kita. Tetapi pada saat ini kita melihat satu tema, kebangkitan Kristus itu menjadikan kita manusia baru. Apa buktinya? Ya, bahwa kebangkitan Kristus itu menjadikan kita manusia baru. Yang pertama, kebangkitan Kristus menghidupkan kita kembali dari hukuman dosa. Di dalam Efesus 2 ayat 1-6 firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita catat baik-baik, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Seharusnya kita manusia ini mati karena pelanggaran dosa. Di ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, ya, sebentar. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Efesus 2 ayat 1-6 ini, jelas Paulus mencatat bahwa sesungguhnya manusia itu telah mati karena dosa. Ya, di dalam Roma
3 ayat 23 berkata, semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Artinya kita yang harusnya masuk di dalam neraka. Tetapi Kristus datang karena kasih-Nya, karena Ia mau supaya kita terpulih kembali. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak adanya. Dan Yesus pulihkan itu melalui penyiksaan, kematian, dan kebangkitannya. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus sadar bahwa saya dulu mati. Saya dulu tidak ada apa-apanya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa hidup sampai saat ini. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa saya manusia baru. Bukan lagi lama. Kita tidak boleh lagi menyimpan yang lama. Kita harus matikan itu. Kita menghidupkan manusia baru. Supaya Kristus itu hidup di dalam kita. Yang kedua, bukti yang kedua. Bahwa Kristus, bahwa kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia baru. Yaitu kebangkitan Kristus mengubah hidup menjadi berarti. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 11 firman Tuhan berkata, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sungguh luar biasa. Kita tahu bahwa Paulus itu pribadi yang tadinya jahat, pribadi yang tadinya menganiaya jemaat, dia ikut membunuh Stefanus, seorang rasul yang luar biasa pada saat itu. Paulus orang yang jahat, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu, menjadi pertanyaan buat kita, sudah berapa banyak kita berjumpa dengan Allah, lalu perubahannya bagaimana? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi pelayan Tuhan, pengurus, hamba-hamba Tuhan? Bagaimana dengan perubahan kita? Paulus berubah secara radikal, secara luar biasa. Yang tadinya jahat menjadi orang yang baik, yang tadinya keras kepala menjadi orang yang tunduk pada otoritas Tuhan. Dan inilah yang Tuhan minta. Bukan sebaliknya. Seringkali kita yang mengatur Tuhan, apalagi kalau sudah memiliki posisi jabatan, gelar, dan lain sebagainya. Wow, itu susah diatur. Apalagi ada istilah senior, tidak mau diatur sama junior. Saya mau katakan bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan benda mati pun Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Apalagi makhluk hidup, manusia-manusia yang ada di sekeliling kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Istri bisa menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kita, anak kita juga bisa. Bukan sebaliknya kita berkata, wah kamu masih anak kecil, tahu apa kamu? Tuhan bisa menggunakan mereka. Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menulis kitab, kurang lebih sekitar 13 kitab di perjanjian baru. Sungguh luar biasa. Itu sebabnya dia berkata tadi, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka. Ini bukan kesombongan. Itu sebabnya dia berkata, bukan karena aku, tetapi kasih karunia Allah. Ya, kalau kita sudah merasakan perubahan itu, harusnya orang melihat perubahan kita yang dulunya pemabuk, bukan lagi pemabuk. Yang dulunya perokok, bukan lagi perokok. Yang dulunya pencuri, bukan lagi pencuri. Yang dulunya malas ke gereja, bukan lagi malas. Yang dulunya suka-sukanya melayani, asal-asal jadi, habis melayani, habis main musik, habis OWL yang ada main HP di gereja. Saya pikir hal-hal begini perlu kita berubah.
Saya kadang-kadang bertanya dalam hati dan kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Waktu kita pergi ke gereja tentunya kita punya hati, punya pikiran, punya tujuan. Saya mau beribadah, saya mau menyenangkan Tuhan. Tapi yang ada main HP di gereja, mana mungkin bisa masuk akal. Dan tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita fokus di hadapan Tuhan. Kita menjadikan Yesus satu-satunya fokus kita pada saat kita ibadah. Wow, sekian jam, sekian hari kita main HP, tapi masih di dalam gereja juga masih main. Habis melayani, duduk santai main HP. Ini hal-hal yang harus kita bertobat. Kenapa? Saya percaya Tuhan mau kita full, ya, all out, full heart pada saat kita melayani, pada saat kita beribadah, bukan sebaliknya. Ya, main Facebook, game, lihat IG, chat sana sini. Kecuali orang-orang tertentu, mungkin orang yang dipercayakan sebagai koordinator, HP tetap aktif. Tentunya bukan untuk main game dan sebagainya. Ada hal-hal yang perlu diselidiki atau dijaga. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, Kristuslah yang memerintah dalam hidupnya, bukan egonya lagi. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bukti yang ketiga, kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia baru. Yaitu kebangkitan Kristus memberi jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita lihat di dalam Yohanes 11, itu konteksnya berbicara tentang Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur selama 4 hari dan bangkit kembali. Tetapi saya tidak mau bahas itu, tapi saya mau bahas bagaimana ya bukti ini betul-betul kita alami dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus memberi jaminan hidup kekal bagi orang percaya. Jelas di sini Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 ditegaskan lagi, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini satu pertanyaan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi poin pertama itu, ya manusia dihidupkan secara universal. Yesus datang itu, mati itu bagi semua manusia yang ada di muka bumi. Tetapi bagian yang ketiga ini berkat khusus bagi orang yang percaya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus yang dibangkitkan pada saat Yesus nanti datang kedua kalinya. Ini kita catat baik-baik. Tidak ada di tempat lain. Makanya kalau kita masih misalnya percaya kepada Yesus tapi tidak dibangkitkan, saya pikir itu sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Nah, yang jelas kebenaran menegaskan bahwa Kristus telah dibangkitkan. Itulah yang membedakan dia dari tokoh-tokoh yang ada. Ada banyak di dalam Alkitab, perjanjian lama, tokoh-tokoh yang hebat. Musa, pemimpin Israel yang besar. Tapi ketika dia mati, tidak bangkit. Daud, pahlawan yang gagah perkasa, mengalahkan berlaksa-laksa, mati tapi tidak dibangkitkan. Ya, termasuk yang namanya Mr. M. Bapak Ibu tahu ya, kalau saya kasih inisial Mr. M. Mati, itu juga pemimpin agama besar, tapi tidak dibangkitkan. Dan inilah yang membedakan Yesus itu. Dia lahir, dia mati, dia dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya kita harus betul-betul mengaminkan akan hal ini. Dia sangat berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Sekali lagi, apa yang menjadi respon kita? Apa yang harus kita lakukan setelah mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus? Saya percaya orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, dia akan melakukan
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Hal ini mengandung kesungguhan hati, karena tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya kita diselamatkan. Hanya Yesus, only Jesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus. Di dalam Roma 10 ayat 9-14, barang siapa yang mengaku di dalam mulut dan dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Ini ayat-ayat penginjilan. Ini waktunya kita beritakan bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan saya mau katakan, dan sering kita mendengar, khususnya Om Julius, saya masih terkesan buat saya ketika beliau berkata, kekristenan tidak menjamin kita diselamatkan. Hanya anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sungguh-sungguh percaya di dalam Yesus, dia mempercayakan dirinya di dalam Kristus Yesus, Yesus yang memerintah dalam hidupnya, dan baginya adalah Yesus itu nomor satu. Wow, bagaimana dengan kita? Saya pun terus belajar dalam hidup ini, apakah hanya Yesus atau ada yang lain. Kita jangan salah. Di zaman sekarang begitu banyak berhala-berhala modern, termasuk yang tadinya saya bilang HP. Makanya kadang-kadang saya elus dada, kenapa ya? Di gereja masih doyan main HP ya? Udahlah, fokus beribadah. Ini harus terang-terangan kita sampaikan ini. Saya percaya orang yang lagi main HP pada saat hamba Tuhan menyampaikan firman, dia tidak akan mengerti apa-apa. Dia akan pulang dan sama seperti ketika dia datang, tidak berubah-berubah. Yang ada dia akan menghina Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Mari kita hargai, kita hormati Tuhan, kita takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah bertobat sungguh-sungguh. Bertobat ini saya memberikan kepanjangan ya. Bertobat, berubah total baru top. Sekali lagi, berubah total baru top. Bukan berarti saya udah berubah total Bapak Ibu. Saya terus bergumul dengan kehidupan ini. Ya, saya sebenarnya tipe yang temperamennya istri saya tahu. Tapi puji nama Tuhan, hari demi hari saya disadarkan terus bahwa saya hamba Tuhan, bukan hamba hantu. Hamba hantu pasti temperamen terus, tidak bertobat. Yang ada tomat. Ya, harus bertobat sungguh-sungguh, mematikan kedagingan, dan kita hidup di dalam pimpinan roh, bukan kedagingan kita. Bukan lagi gaya-gaya kita zaman dulu, apalagi ikut-ikutan gaya dunia. Kita ikut gayanya Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi berkat. Di dalam Matius 5 ayat 13 dan 16, kita adalah garam dan terang dunia. Menjadi garam berarti harus memberikan rasa, harus memberikan pengaruh, mengawetkan. Kalau kami di NIS ada Bapak Efroni di sini ya. Bapak Efroni atau siapa tadi ya? Ada namanya babi yang digarami itu bisa berbulan-bulan ya. Benar ya Pak Efroni ya. Ya, itu bisa berbulan-bulan. Itu bisa tahan. Kenapa? Karena ada garam. Ya, kalau dulu waktu kami berkemah itu dikasih garam di sekeliling supaya ular tidak datang. Berarti ya, garam itu berguna juga untuk mengusir ular. Ular itu lambangnya setan. Jadi ketika kita sebagai orang percaya mengusir setan, bukan sebaliknya kita jadi setan. Nah, ini repot. Kadang-kadang kita orang Kristen datang lagi mengacaukan. Oh, dia lagi datang mengacaukan. Harusnya kita menjadi garam. Wow. Air juga kalau dikasih di dalam garam di dalam air itu jadi jernih. Jadi wow, itu dahsyat, luar biasa. Dan kedua adalah menjadi terang, menjadi petunjuk. Ya, kita lihat menara-menara ada terang supaya pesawat tahu bahwa ada menara. Ya, di pelabuhan, di bandara ada terang sebagai petunjuk. Kita ini adalah petunjuk-petunjuknya kebenaran Allah, bukan sebaliknya. Terang itu selalu di depan, dia menjadi role model, dia menjadi teladan. Dan terang itu juga selalu di atas, kalau di rumah-rumah itu di atas. Wow, keren banget loh. Ini predikat yang Tuhan kasih yang tidak ada di kepercayaan yang lain. Wow, dahsyat banget. Ya, dahsyat. Ya, boleh katakan Bapak Ibu, dahsyat menjadi orang percaya ya, bukan sebaliknya. Nah, ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita baca sama-sama Bapak Ibu bagian yang terakhir ini. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, tetap semangat. Sama-sama katakan, tetap semangat.
Haleluya. Immanuel. Demikianlah firman Tuhan, kiranya meneguhkan iman kita terus. Dan terus kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.